Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marleni Purnama Dewi, NIM 18053014. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Hubungan antara minat belajar dengan kualitas hasil belajar siswa jurusan pemasaran di SMK Negeri 1 Batu Sangkar dengan dosen pembimbing Dr. Friyatni MPD. Bab 1. Yang A adanya latar belakang. Yang pertama, kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan belajar dan mengajar merupakan inti dari proses pendidikan, yang dalam pelaksanaannya bukan hanya transfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan sikap dan nilai pada diri seseorang sebagai peserta didik. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Yang ketiga, potensi diri. Potensi diri menurut Sri Hapsari tahun 2005 mengatakan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang sarana yang baik. Yang keempat, pencapaian pembelajaran, di mana pencapaian pembelajaran merupakan perolehan nilai yang dicapai setelah melalui semua proses kegiatan pembelajaran. Yang kelima, minat belajar. Minat belajar merupakan keadaan mental atau kondisi jiwa seseorang yang sangat diperlukan di dalam pembelajaran, di mana belajar ini menjadi motor penggerak dalam pencapaian tujuan tertentu, yaitu tujuan pembelajaran, di mana minat belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, itu faktor intern yang berasal dari diri siswa sendiri. Yang kedua, faktor ekstern, yaitu yang berasal dari luar diri siswa. Yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, belum diketahui tinggi rendahnya minat belajar dan kualitas hasil belajar siswa pemasaran di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Yang kedua, tinggi rendahnya kualitas hasil belajar yang mempengaruhi dan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Yang ketiga, karakteristik siswa yang sangat mempengaruhi minat belajar siswa di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Yang C, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini. Adalah hubungan antara minat belajar dengan kualitas hasil belajar siswa di jurusan pemasaran di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. D, adanya rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adalah adanya hubungan antara minat belajar dengan kualitas hasil belajar siswa jurusan pemasaran di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Yang E, adanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara minat belajar dengan kualitas hasil belajar siswa jurusan pemasaran di SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Bab 2, adanya landasan teori.
landasan teori yang pertama adanya minat belajar. Yang pertama, pengertian minat belajar. Minat belajar itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian, di mana minat akan tumbuh seiring waktu berjalan. Minat merupakan sifat yang relatif ada pada diri seseorang, di mana minat sangat mempengaruhi terhadap kegiatan seseorang, sebab adanya minat seseorang dapat melakukan sesuatu. Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin akan melakukan sesuatu. Yang kedua, adanya fungsi minat. Menurut Elizabeth, fungsi minat anak bagi kehidupan itu ada dua macam. Yang pertama, minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Yang kedua, minat sebagai tenaga pendorong yang kuat. Yang ketiga, adanya indikator minat belajar. Di mana indikator minat belajar itu merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan bagi seseorang memiliki minat untuk belajar. Indikator ini digunakan sebagai alat pemantau yang memberikan petunjuk ke arah minat. Terdapat beberapa indikator yang memiliki minat yang tinggi melalui proses di rumah maupun di sekolah. Yang D-nya ada macam-macam minat. Berdasarkan pendapat Abdurrahman, minat itu ada dua macam. Yang pertama, berdasarkan timbulnya minat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, primitif minat, yaitu minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Yang kedua, minat sosial, yaitu minat yang timbul karena proses belajar. Minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Yang kedua, berdasarkan arahnya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, minat intrinsik, yaitu minat yang berhubungan dengan aktivitas sendiri. Ini merupakan minat yang lebih mendasar. Yang kedua, yang B-nya yaitu minat ekstrinsik. Yang minat yaitu minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut. Apabila tujuannya sudah tercapai, akan kemungkinan minat tersebut hilang. Yang E, adanya faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Purwanto dalam Hamalik 2010, faktor yang sangat mempengaruhi minat belajar itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi minat belajar itu antara lain perhatian siswa muncul didorong rasa keinginan ingin tahu. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu minat besar adalah faktor sekolah dan keluarga. Guru dalam proses pendidikan mempunyai tugas mendidik dan mengajar peserta didik agar dapat menjadi manusia yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya, kehidupannya yang selaras dengan kodrat sebagai manusia. Yang kedua, adanya hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar merupakan proses untuk melihat sejauh mana siswa dapat menguasai pembelajaran setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, atau keberhasilan yang dicapai seseorang peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang ditandai dengan bentuk angka, huruf, atau simbol tertentu yang disepakati oleh pihak penyelenggara pendidikan. Yang B, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, adanya faktor internal. Sebagai garis besar, faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam anak itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri individu itu sendiri, yang terdapat dari faktor lingkungan atau faktor instrumen. Yang ketiga, adanya tinjauan kualitas hasil belajar. Pengertian kualitas hasil belajar.
kualitas hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar secara efektif, berupa ilmu pengetahuan, kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, minat, dan penyesuaian diri, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Yang B, adanya faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar. Yang pertama, faktor internal adalah semua faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yaitu faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kesehatan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Yang B-nya itu ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Danik Ratri Wulandari tahun 2015 dengan judul Hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar dengan prestasi belajar pengantar administrasi perkantoran. Siswa kelas 10, kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Negeri Bantul. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gregorius Datka Ardisan tahun 2014 dengan judul Hubungan antara minat belajar terhadap kualitas hasil belajar siswa jurusan Teknik Otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Deliwani Utami tahun 2014 dengan judul Hubungan minat belajar mahasiswa terhadap hasil belajar pada mata kuliah Sosiologi Antropologi di program studi pendidikan IPS FIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang C, adanya hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. HA, ada hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan kualitas hasil belajar siswa jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Batu Sangkar. H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan kualitas hasil belajar jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian ex post facto, dan metode yang digunakan adalah metode korelasional. Yang B, populasi dan sampel. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 12 pemasaran yang berjumlah 40 orang. Yang kedua, adanya sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini siswa kelas 12 sebanyak 40 orang yang diambil secara total sampling. Yang C, adanya teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Penggunaan angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang literasi. Angket ini terdiri dari pernyataan yang terkait dengan minat belajar siswa jurusan pemasaran. Yang kedua, dokumentasi. Sejumlah besar faktor dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu bentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, dan foto. Dokumentasi pada penelitian ini adalah dokumentasi nilai akhir siswa semester 1 ganjil tahun 2020-2021 jurusan pemasaran. Yang D, instrumen penelitian.
Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa angket untuk memperoleh informasi tentang minat belajar, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang kualitas hasil belajar siswa kelas 12 jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Batu Sangkar. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, angket yang telah dilengkapi dengan pilihan jawaban, sehingga siswa hanya tinggal memilih jawaban. Oke, demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.